Mind blowing. Kalian pernah nggak? Khusus yang cerdas aja. Begini, orang Nusantara itu turunan demit. Orang Nusantara itu turunan setan atau apalah. Karena saking saktinya, terus habis itu makan orang dan lain-lain. Pernah nggak kalian denger itu? Nah, oke. Itu aku nggak tahu ya. Entah itu untuk menggerogoti kepercayaan diri kita karena teknologi atau leluhur kita dulu sakti, atau bisa memanfaatkan apa yang ada di badannya ini bisa selaras dengan alam, atau ada tendensi lain, aku nggak tahu ya guys. Tapi begini, aku mau jalan-jalan ya terkait dengan turunan atau DNA. Nah, orang-orang di kita, leluhur kita terutama ya, itu bisa tahu loh pemanfaatan batu meteor di bidang metalurgi. Kemudian secara maritim kita jadi poros dunia juga dulu, ya kan? Selain sumber daya alam yang melimpah, tapi kita juga mempunyai kecanggihan tertentu, atau kita bisa berpikir jauh ya, jauh lebih maju gitu. Pemanfaatan seperti tadi ya, karena aku suka koleksi keris, jadi orang-orang dulu itu bisa mengenali bahwa ini loh batu meteor itu ternyata bisa loh untuk keris, dan itu banyak sekali manfaatnya. Nah, manfaatnya apa nanti aku bahas di videoku yang lainnya. Jadi untuk manfaatnya banyak sekali guys, banyak sekali. Nah, orang-orang ini mempunyai kecerdasan dari mana? Nggak mungkin tiba-tiba langsung dapat musik atau apa, dapat apa, nggak bisa. Karena kita tuh manusia mempunyai DNA ya. Bisa nggak sih kemungkinan kita itu turunan dari orang-orang hebat? Kita punya DNA, leluhur kita punya DNA dari di atasnya lagi orang-orang hebat, orang-orang yang mempunyai kecerdasan sangat luar biasa. Mungkin nggak? Mungkin dong. Kok bisa? Yuk kita jalan-jalan lagi. Jadi gini, bumi, kita banyak tahu kan, bumi ini mengalami reset tiap beribu tahun sekali ya, berpuluh-puluh ribu tahun sekali ya, mengalami reset. Nah, mengalami reset ini ada suatu entitas ya, atau satu ras peradaban, atau satu peradaban lah ya, satu peradaban ini yang mempunyai teknologi tinggi. Oke. Yuk kita bahas lagi ya guys. Jadi begini, kita kan tahu ya bahwa bumi ini per berapa puluh ribu tahun sekali pasti mengalami reset ya. Nah, karena pengulangan ini udah terbaca polanya, jadi ada satu peradaban yang berhasil lolos dari reset ini tadi. Loh, kok bisa gitu? Jadi gini, dengan kecanggihan teknologi yang mereka punya, mereka bisa memindahkan peradaban mereka dari dimensi 3D ke dimensi yang lebih tinggi gitu. Jadi reset bumi itu kan di dunia 3D, kayak bencana alam dan lain-lain kan di dunia 3D. Jadi ketika dia berada pada dimensi atau dimensi di atas dimensi 3D ini tadi, ketika ada yang terjadi di 3D ini nggak akan ngefek guys gitu. Jadi itu shifting dimensi, jadi dimensinya di switch dimensi ya, dimensinya di dirubah atau dimasukkan ke dimensi yang lebih tinggi. Jadi ketika ada bencana alam dan lain-lain yang terkait dengan 3D, mereka nggak kena efeknya. Nah, karena pengetahuan orang yang terbatas atau masing-masing literasi mempunyai keterbatasan antara satu individu dengan individu yang lain guys, orang yang nyebutnya dengan gampang itu adalah demit, karena berbeda dimensi dengan kita, padahal ya enggak sama, cuman mereka berpindah dimensi gitu. Nah, kenapa seperti piramid, seperti Borobudur dan lain-lain, piramid Giza, Borobudur, Gunung Padang dan bangunan-bangunan canggih lainnya kok bisa terjadi, padahal orang dulu yang katanya primitif,
kok bisa bikin candi piramid segede itu? Punya kemampuan dari mana? Pasti ada campur tangan dari orang-orang dari peradaban yang di dimensi lebih tinggi itu tadi, yang masih bekerja sama sampai sekarang. Karena ada banyak sekali bukti, guys. Jadi yang dimaksud demit dan kawan-kawan itu sebenarnya orang-orang yang berpindah dimensi atau makhluk seperti kita yang bisa berpindah dimensi, peradaban yang pindah dimensi. Mungkin gak punya keturunan kita, ya mungkin aja karena kita sama rekayasa genetik mungkin. Jadi ketika persilangan terjadi perkawinan itu juga oke, aku lanjut lagi ya guys. Dan ada lagi yang seperti ini. Mungkin kita keturunan mereka juga bisa karena kita sama ya. Dan kita menurunkan kecerdasan dari entitas itu memang iya. Sekarang banyak ya, kalau kita mau berpikir ya, ada beberapa gunung atau beberapa bangunan yang struktur tanahnya itu tanah tua yang paling atas. Harusnya kan yang tua itu paling bawah ya struktur tanah. Nah, struktur tanah ini paling tua tuh yang di atas gitu. Berarti kan diuruk, ya kan? Berarti dikubur, sengaja dikubur. Dan ada beberapa kejadian alam yang memang dari rekayasa mereka gitu. Terus ada lagi begini. Ada juga mungkin kalau kita lihat tentang Saranjana relate kan peradaban itu guys, bukan demit, bukan jinan, bukan peradaban. Ada lagi satu lagi yang di Banten, itu juga ada teknologi di sana, kita nggak tahu apa ya. Dan nggak bisa dibahas terlalu jauh, jadi kuliah itu aja. Dan di selatan tuh guys, aksesnya pakai apa? Kalian pikir sendiri. Jadi semua itu teknologi pemanfaatan dari penyelarasan teknologi yang berhasil menyelaraskan diri dengan alam semesta. Teknologi guys, keren kan? Bisa mengkamuflase loh. Bahkan di Pulau Jawa pun ada banyak. Dan itu nggak mungkin guys kalau kita bukan turunan orang-orang yang cerdas. Leluhur kita itu bukan turunan orang yang cerdas, nggak mungkin bisa menemukan segitu banyaknya teknologi yang bisa memanfaatkan alam. Teknologi yang paling canggih adalah paling sedikit limbahnya, yaitu apa? Pemanfaatan alam, bukan pakai tools yang sekarang. Kemudian moksa ya, di kita itu familiar banget kan moksa itu. Jadi orangnya nggak meninggal tapi berpindah dimensi, ya kan? Seperti apa? Seperti peradaban itu tadi guys. Kita dapat pengetahuan itu dari mana gitu. Dan hal-hal seperti itu akan mudah tercapai ketika kita mempunyai satu garis DNA yang sama. Ingat ya, ketika DNA kita sama, kita akan mudah sekali mengaksesnya. Atau kita mempunyai turunan dari peradaban tersebut, kita mudah banget mengaksesnya guys gitu.